Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai definisi nilai mutlak. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari nilai mutlak. Pada dasarnya, nilai mutlak itu merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nah, misalkan di sini ada garis bilangan real, kemudian perhatikan bahwa jarak misalnya dari negatif 2 ke 0 ini jaraknya adalah 2. Begitu juga jarak dari 2 ke 0, jaraknya adalah 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jarak selalu bernilai positif. Nah, sehingga misalkan diketahui suatu bilangan real X, maka nilai mutlak bilangan X ini dituliskan dengan tanda dua pagar seperti ini, yang dibaca dengan mutlak X, yang menyatakan jarak X ke 0. Oleh karena jarak selalu positif, maka nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalkan X itu merupakan anggota himpunan bilangan real, maka mutlak X itu akan bernilai X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita akan menentukan nilai mutlak berdasarkan definisinya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai mutlak dari 5. Nah, di sini yang di dalam tanda mutlak ini adalah 5, berarti X-nya itu 5, di mana 5 ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak X itu sama dengan X. Sehingga mutlak 5 ini sama dengan 5. Gitu ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Misalkan kita akan menentukan nilai mutlak dari negatif 5. Di sini yang di dalam tanda mutlak di sini adalah negatif 5, berarti X-nya itu adalah negatif 5, di mana negatif 5 ini nilainya kurang dari 0. Untuk X yang kurang dari 0, mutlak X itu dirumuskan oleh negatif X, sehingga mutlak dari negatif 5 nilainya sama dengan negatif dari X-nya. X-nya di sini adalah negatif 5, berarti negatif dari negatif 5. Negatif dari negatif 5 nilainya adalah 5. Jadi mutlak dari negatif 5 nilainya adalah 5. Nah, kalau kita lihat di sini mutlak 5 itu nilainya 5 dan mutlak negatif 5 itu nilainya juga 5. Kalau kita lihat berdasarkan konsep nilai mutlak yang jarak tadi, mutlak 5 itu kan artinya jarak dari 5 ke 0. Jaraknya adalah 5. Kemudian mutlak dari negatif 5 itu berarti jarak dari negatif 5 ke 0, jaraknya juga 5. Keduanya sama-sama bernilai positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Kita akan menentukan nilai dari mutlak dari 7 dikurangi mutlak dari negatif 3 ditambah mutlak dari 2 dikurangi 4. Nah, untuk mengerjakannya, kita kerjakan nilai mutlak yang paling dalam terlebih dahulu. Di sini yang paling dalam adalah mutlak dari 2 dikurangi 4. Oke, berarti kita abaikan yang di depannya terlebih dahulu. Kita tuliskan, berarti mutlak dari 7 dikurangi mutlak dari negatif 3 ditambah mutlak dari 2 dikurangi 4. Berarti mutlak dari 2 kurangi 4 nilainya adalah negatif 2. Oke, kita selesaikan. Ini sama dengan mutlak dari 7 dikurangi mutlak dari negatif 3 ditambah mutlak dari negatif 2. Ingat, mutlak dari negatif 2 itu berarti jarak dari negatif 2 ke 0. Jarak dari negatif 2 ke 0, jaraknya adalah 2. Oke, selanjutnya sama kita kerjakan yang paling dalam. Berarti mutlak dari 7 dikurangi mutlak negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1, berarti dikurangi mutlak negatif 1. Kita selesaikan sama dengan mutlak dari 7 dikurangi mutlak dari negatif 1, berarti jarak dari negatif 1 ke 0. Jaraknya adalah 1. Jadi mutlak negatif 1 nilainya 1. Oke, ini udah sederhana ya.
mutlak dari 7 kurangi 1, 7 dikurangi 1 nilainya 6, berarti sama dengan mutlak 6. Mutlak 6 artinya jarak dari 6 ke 0, jaraknya adalah 6. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang pertama. Di sini kita akan menentukan nilai mutlak dari akar 3 dikurangi akar 5. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini saya tuliskan terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak tadi. Ingat bahwa mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, di sini ada mutlak dari akar 3 dikurangi akar 5. Di mana akar 3 dikurangi akar 5 ini hasilnya berupa bilangan negatif ya, karena akar 3 itu lebih kecil daripada akar 5. Karena akar 3 dikurangi akar 5 ini hasilnya berupa bilangan negatif atau kurang dari 0, maka kita menggunakan rumus yang mutlak X sama dengan negatif X. Sehingga mutlak dari akar 3 dikurangi akar 5 ini akan sama dengan negatif dari yang di dalam mutlaknya, yaitu negatif dari akar 3 dikurangi akar 5. Oke, kita kalikan dengan negatif. Negatif kali akar 3 berarti negatif akar 3. Kemudian negatif dari negatif akar 5 berarti ini plus akar 5. Atau bisa kita tuliskan menjadi akar 5 dikurangi akar 3. Nah, sehingga mutlak dari akar 3 dikurangi akar 5 nilainya sama dengan akar 5 dikurangi akar 3. Jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya kita masuk soal yang kedua. Untuk X lebih dari atau sama dengan 3, maka mutlak dari 2 min 3X sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita jabarkan terlebih dahulu nilai mutlak dari 2 min 3X berdasarkan definisinya tadi. Nah, mutlak dari 2 min 3X berdasarkan definisinya, ini akan sama dengan 2 min 3X jika 2 min 3X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif dari 2 min 3X jika 2 min 3X-nya kurang dari 0. Oke, di sini kita sederhanakan untuk 2 min 3X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita memperoleh negatif 3X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya kedua ruasnya sama-sama kita bagi dengan negatif 3. Negatif 3X dibagi negatif 3 hasilnya X, kemudian karena dibagi dengan bilangan negatif, berarti tanda ketidaksamaannya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Kemudian negatif 2 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 2/3. Jadi 2 min 3X lebih dari atau sama dengan 0 ini bisa kita tuliskan menjadi X kurang dari atau sama dengan 2/3. Begitu juga untuk yang 2 min 3X kurang dari 0. Berarti tandanya tinggal kita ganti aja kan. 2 min 3X kurang dari 0 berarti negatif 3X kurang dari negatif 2. Berarti dibagi dengan bilangan negatif tandanya berubah menjadi lebih dari. Nah, berarti 2 min 3X kurang dari 0 ini bisa kita tuliskan menjadi X lebih dari 2/3. Nah, di sini kita akan menentukan nilai mutlak dari 2 min 3X untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, di sini ada dua pilihan, X kurang dari atau sama dengan 2/3 dan X lebih dari 2/3. Berarti untuk X yang lebih dari atau sama dengan 3 ini masuk ke yang X lebih dari 2/3. Sehingga mutlak dari 2 min 3X untuk X yang lebih dari atau sama dengan 3 nilainya adalah negatif dari 2 min 3X. Sama dengan negatif 2, negatif dari negatif 3X berarti plus 3X. Sehingga nilai mutlak dari 2 min 3X untuk X yang lebih dari atau sama dengan 3 nilainya adalah negatif 2 plus 3X. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, begitu ya. Soal yang ketiga. Dari bentuk mutlak dari 3X plus 1 dikurangi mutlak dari 2 min X untuk X lebih dari 2 ekuivalen dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita jabarkan terlebih dahulu masing-masing mutlaknya berdasarkan definisinya tadi.
Yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu untuk mutlak 3x plus 1. Ini berdasarkan definisinya akan sama dengan 3x plus 1 jika 3x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif 3x plus 1 jika 3x plus 1-nya kurang dari 0. Oke, di sini ada 3x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0, kita cari x-nya. Kalau 3x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0, maka kita peroleh 3x lebih dari atau sama dengan negatif 1. Oke, kita bagi kedua ruasnya dengan 3 untuk memperoleh x. 3x dibagi 3 hasilnya x, kemudian negatif 1 dibagi 3 hasilnya negatif sepertiga. Jadi 3x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0 ini bisa kita tuliskan menjadi x lebih dari atau sama dengan negatif 1/3. Begitu juga untuk yang 3x plus 1 kurang dari 0, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi x kurang dari negatif 1/3. Nah, di sini di soal yang ditanyakan adalah untuk x lebih dari 2, nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan berapa nilainya? Nah, untuk x lebih dari 2, berarti ini masuk ke batasan yang x lebih dari atau sama dengan negatif 1/3. Maka nilai mutlak dari 3x plus 1 nilainya adalah 3x plus 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari mutlak 2 min x untuk x lebih dari 2. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu mutlak dari 2 min x berdasarkan definisinya tadi. Mutlak dari 2 min x nilainya akan sama dengan 2 min x jika 2 min x lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif dari 2 min x jika 2 min x-nya kurang dari 0. Oke, perhatikan di sini 2 min x lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita memperoleh negatif x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Oke, kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 1. Negatif x dibagi negatif 1 hasilnya x. Kemudian karena dibagi dengan bilangan negatif, berarti tanda ketidaksamaannya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan, kemudian negatif 2 bagi negatif 1 hasilnya adalah 2. Jadi 2 min x lebih dari atau sama dengan 0 ini bisa kita tuliskan menjadi x kurang dari atau sama dengan 2. Begitu juga untuk yang 2 min x kurang dari 0. 2 min x kurang dari 0 berarti min x kurang dari negatif 2, berarti x-nya lebih dari 2. Berarti 2 min x kurang dari 0 bisa kita tuliskan x lebih dari 2. Nah, di sini untuk x lebih dari 2 berarti mutlak 2 min x nilainya sama dengan negatif dari 2 min x. Nah, karena sudah kita peroleh masing-masing nilai mutlaknya untuk x lebih dari 2, selanjutnya tinggal kita sederhanakan aja soalnya. Untuk x lebih dari 2, mutlak dari 3x plus 1 dikurangi mutlak dari 2 min x nilainya sama dengan mutlak 3x plus 1 untuk x lebih dari 2 nilainya 3x plus 1, kemudian dikurangi mutlak 2 min x untuk x lebih dari 2 nilainya adalah negatif dari 2 min x. Kita sederhanakan menjadi 3x plus 1 dikurangi negatif, berarti ini ditambah dengan 2 min x. Kita sederhanakan 3x dikurangi x hasilnya adalah 2x. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi mutlak 3x plus 1 dikurangi mutlak dari 2 min x nilainya adalah 2x plus 3. Nah, itu tadi pembahasan mengenai definisi nilai mutlak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika masih ada yang belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.